Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Finn Balor buka SmackDown hari ini mengenang momen waktu dia berhasil jadi Universal Championship 10 tahun lalu. Dia bilang selama 9 atau 10 tahun terakhir dia terus berjuang buat mengulang masa-masa indah itu. Dan sekarang berkat dukungan penuh dari Balor Club, dia yakin banget udah makin dekat buat balik lagi ke puncak. Tapi tiba-tiba Sami Zayn datang motong omongan Finn. Sami protes dan bilang kalau pertandingan number one contender yang udah dijadwalin harusnya nggak terjadi gitu aja. Menurut Sami, pertandingan WWE Championship di SummerSlam nanti harusnya ditarik jadi triple threat match yang melibatkan CM Punk, Cody Rhodes, dan dirinya sendiri. Sami ngaku kalau dia sebenarnya mau Cody Rhodes yang menangin gelar itu lagi. Alasannya simpel, dia pernah ngalahin Cody buat jadi WWE Champion, jadi dia yakin bisa ngelakuin hal itu lagi. Sami juga nyentil CM Punk yang menurut dia udah berubah dari yang dulunya pemberontak, sekarang malah jadi orang dalam korporasi. Sami cuma mau ngambil balik gelar itu dari orang yang udah ngerebutnya dari dia. Sami memang sempat memuji perjalanan karir Finn Balor, tapi dia tetap merasa kalau kesempatan kali ini adalah haknya demi sebuah keadilan. Finn langsung mempertanyakan balik, keadilan macam apa yang dia dapatkan setelah berjuang 10 tahun buat balik ke atas. Dua-duanya pun saling lempar sindiran soal masa-masa mereka jadi juara. Finn bahkan ngebantai argumen Sami dengan ngingetin kalau Sami kehilangan gelarnya karena kalah murni, bukan karena cedera atau campur tangan pihak luar kayak yang dialamin Finn dulu. Tiba-tiba Gunther muncul dari belakang dan langsung hajar mereka berdua. Gunther secara sepihak ngeklaim kalau dialah number one contender yang sah. Adam Pearce pun keluar saat Gunther menuntut kepastian soal apa lagi yang harus dia lakukan demi dapat kesempatan rebutin WWE Championship. Finn dan Sami sempat kerja sama buat balas Gunther, tapi ujung-ujungnya mereka malah saling serang sendiri, bikin Gunther kembali memegang kendali. Nick Aldis pun ikut turun tangan dan langsung konfrontasi Gunther. Aldis didaratkan beberapa pukulan telak dan sempat ngunci Gunther pakai Texas Cloverleaf sebelum akhirnya dilerai. Gunther berhasil lepas dari kuncian dan sempat daratkan tendangan ke wajah Aldis sebelum suasana akhirnya mereda. Ini 15 menit awal yang isinya adu mulut plus sikut-sikutan buat nge-build dua pertandingan gede di SummerSlam yang melibatkan 4 nama besar. Menurutku eksekusinya mantap. Poin-poin yang disampaikan Sami Zayn sama Finn Balor masuk akal semua. Aku juga suka pas lihat Nick Aldis sempat mengungguli Gunther buat buktiin kalau Aldis tuh masih jago di dalam ring meskipun udah 3 tahun gak bertanding. Segmen pembuka ini semuanya dikemas dengan oke. Masuk ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini. Tiffany Stratton dan Chelsea Green lawan B-Fab dan Michin yang ditemani Jade Cargill. Di awal-awal pertandingan, Tiffany Stratton dan Chelsea Green sempat mendominasi lewat serangan double team yang cepat, tapi B-Fab sama Michin berhasil balikan keadaan setelah manfaatkan sedikit gangguan. Setelah jeda iklan, Chelsea berhasil tag ke Tiffany yang langsung mengubah tempo lewat gerakan Alabama Slam dan Swanton Bomb. Chelsea kemudian masuk lagi ke pertandingan, tapi Michin dan B-Fab langsung respon pakai rentetan serangan maut dan kasih BTA ke Chelsea untuk memenangkan pertandingan. Terus, Charlotte Flair mendadak muncul ke ring pas keempat pegulat tadi lagi ricuh berantem sampai ke area backstage. Charlotte dan Jade Cargill sempat saling jotos sampai akhirnya Charlotte tendang Jade sampai terpental keluar ring. Charlotte pun berdiri tegak di tengah ring. Hasil ini jujur agak mengejutkan, mengingat Tiffany Stratton sama Chelsea Green itu masuk dalam daftar ladder match di SummerSlam nanti. Tapi ya, cara ini sengaja dipakai buat nunjukin kalau Jade Cargill punya peran besar dalam melumpuhkan Tiffany di luar ring. Kalau Chelsea yang kena pin sih emang udah biasa, tapi bisa aja ini malah kode kalau dia yang bakal menangin ladder match di SummerSlam nanti. Di belakang panggung, Rey Fenix, Axiom dan Nathan Frazer lagi asik ngobrol sebelum akhirnya dipotong sama Dominic Mysterio dan Jerry McDonough. Jadi sesumbar kalau mereka bebas muncul di brand mana aja. Lalu dia langsung nantang Phoenix buat memperebutkan Triple A Cruiserweight Championship. Phoenix tanpa ragu menerima tantangan itu, dan Jerry bilang dia bakal ngomong ke Adam Pearce buat meresmikan pertandingannya. Di sudut backstage lainnya, Tama Tonga dan Tala Tonga lagi berdiskusi soal pentingnya mengutamakan keluarga setelah apa yang terjadi belakangan ini. Ayah mereka, Haku, kemudian bergabung dan ngingetin kalau mereka itu adalah anak-anak dari seorang Haku. Lalu menyuruh mereka buat bikin semua orang takut lagi sama nama keluarga mereka.
Lanjut ke pertandingan perebutan gelar WWE dan AAA Tag Team Championship antara R-Truth dan Damian Priest melawan The War Raiders, Eric dan Ivar. Dengan 2 set gelar tag team yang dipertaruhkan sekaligus, Damian Priest dan R-Truth langsung mengawali pertandingan dengan sangat dominan. Tapi War Raiders berhasil balikan keadaan dengan mengisolasi Truth dan hajar kedua pemegang sabuk di luar ring. Setelah jeda iklan, Damian sempat bangkit dan lepaskan kombinasi serangan balasan yang sengit, tapi War Raiders masih bisa balikan momentum dan hampir mengunci kemenangan. Pertandingan akhirnya selesai secara diskualifikasi setelah The War Raiders didorong wasit yang kemudian disusul sama Damian yang juga nggak sengaja kena wasit. Selesai pertandingan, keributan malah berlanjut sampai ke area penonton. R-Truth lompat dari atas meja, hempasin dirinya ke arah War Raiders dan Damian. Gak lama, Tama Tonga dan Tala Tonga tiba-tiba muncul dan langsung ikut hajar. Tama daratkan cutthroat elbow ke Eric, sementara Tala kasih chokeslam keras ke Damian. Haku kemudian masuk ke ring nemenin anak-anaknya waktu segmen berakhir. Pertandingan yang tergolong singkat tapi lumayan lah ya buat apa yang mau disampaikan. Tapi yang jelas kalau finishnya model begini, mereka pasti lagi nge-build buat pertandingan selanjutnya. Tadinya aku mikir The War Raiders bakal ngerebut gelar WWE Tag Team hari ini, tapi ternyata gagal. Sekarang kelihatannya Tama dan Tala Tonga ya makin fokus buat merebut gelar itu sebentar lagi. Seru juga ngelihat Haku ikut terlibat lagi di WWE. Sebuah tayangan ulang tampilkan rekaman dari acara live event WWE di mana Cody Rhodes secara nggak sengaja nyikut CM Punk waktu mereka lagi di dalam ring. Punk percaya kalau kontak itu disengaja sebelum akhirnya mereka berdua dilerai. Setelah tayangan itu, CM Punk diwawancari sama Katie Kelly di backstage. Punk menyampaikan kalau persaingannya dengan Cody Rhodes murni didasari oleh rasa kompetisi antar teman, dan dia menegaskan kalau dia bakal tetap berdiri sebagai undisputed WWE Champion. Trick Williams mendadak menyela dan bilang kalau suatu saat nanti dia bakal datang buat merebut sabuk milik Punk. Punk merespon santai dengan bilang kalau dia sebenarnya berharap Trick menang di pertandingannya minggu lalu. Punk juga nambahin pas Trick nanti berhasil sampai ke puncak pun, Punk bakal tetap mengalahkan dia. Trick cuma bisa menatap tajam saat Punk jalan meninggalkan lokasi. Nick Aldis tampil di sebuah tayangan video ngebahas perannya sebagai General Manager SmackDown. Aldis bilang jadi GM itu emang sebuah kehormatan besar, tapi jujur aja itu bukan mimpi utamanya. Mimpinya dari dulu adalah jadi pegulat profesional. Dia sempat cerita soal pengalamannya berhadapan sama nama-nama terbesar di industri ini dan berhasil memenangkan berbagai gelar juara, lengkap dengan cuplikan momen-momen terbaik karirnya di dalam ring. Aldis ngaku kalau dia sebenarnya udah menerima keputusan buat pensiun bertanding, sampai akhirnya Gunther bikin kesabarannya habis dan ngelewatin batas. Aldis pun ngumumin kalau dia bakal balik lagi ke dalam ring buat ngadepin Gunther di SummerSlam. Lanjut ke United States Champion, Trick Williams angkat bicara soal laga pertahanan gelarnya di SummerSlam nanti melawan Baron Corbin. Trick nyindir Corbin yang katanya cuma bisa mengandalkan serangan licik, lalu manggil Corbin buat masuk ke ring. Baron Corbin langsung muncul dan bilang kalau Trick tuh cuma hobi dengerin suaranya sendiri, tapi sebenarnya kurang sabar dan belum punya cukup pengalaman buat sukses. Corbin juga menyindir kalau Trick bakal panik pas tekanan makin tinggi, lalu sesumbar kalau dialah yang bakal keluar dari SummerSlam sebagai United States Champion yang baru. Trick mempertanyakan motivasi Corbin yang sebenarnya dan negesin kalau nggak bakal ada pergantian sabuk di SummerSlam nanti. Corbin menolak buat berantem sebelum harinya tiba dan memilih jalan keluar. Sementara Trick menutup segmen itu dengan memimpin penonton bersorak "Whoop that Trick". Adu promo yang lumayan oke lah, dibuat singkat aja, di mana Trick Williams kelihatan penuh percaya diri, sementara Baron Corbin tampil sebagai veteran cerdik yang ngambil langkah pintar dengan nggak menuruti kemauan Trick. Menurutku sih Trick harusnya tetap bertahan bawa pulang sabuk di SummerSlam nanti. Masuk ke pertandingan perebutan gelar Triple A Championship antara Rey Fenix melawan JD McDonagh yang ditemani Dominic Mysterio. Rey Fenix dan JD McDonagh langsung saling adu gerakan di awal-awal pertandingan sampai akhirnya gangguan dari Dominic Mysterio bikin JD berhasil mengambil kendali. Phoenix sempat bangkit lewat beberapa serangan berdaya ledak tinggi, tapi JD terus memperlambat tempo permainan pakai kuncian-kuncian submission. Pas JD mau memanfaatkan gangguan lanjutan dari Dominic, wasit yang udah gemas langsung usir Dominic dari area ring. Gak lama setelah itu, Danhausen mendadak muncul bareng Minihausen dan langsung ngejar Dominic sampai ke balik panggung. Begitu pengganggu udah bersih, Phoenix balik memegang kendali.
Dia daratkan tendangan adios amigo, disusul double knee strike di sudut ring dan akhirnya bisa hajar pakai Mexican Master Buster untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan gelar Triple A Championship-nya. Ini pertandingan yang keren dari dua veteran berbakat yang serba bisa. Sepanjang match banyak gerakan counter yang cucok dari kedua pegulat, bikin muncul beberapa momen nearfall yang menegangkan, kayak momen dimana Jerry McDonough kelihatan kayak mau menang. Rey Fenix harusnya lebih sering dikasih porsi tampil di TV, soalnya pertandingannya dia tuh selalu luar biasa. Lanjut ke pertandingan kualifikasi interim WWE Women's Championship Ladder Match antara Giulia melawan Lash Legend. Giulia tancap gas sejak awal lewat serangan cepat dan sempat ngunci Lash Legend pakai guillotine choke, tapi Lash berhasil lepasin diri lalu ngangkat Giulia dan daratkan Lash Extension untuk memenangkan pertandingan. Agak disayangkan sih pertandingannya singkat banget. Aku nggak bilang SmackDown harus balik lagi jadi durasi 3 jam ya, tapi menurutku mereka kudu pinter-pinter nyari waktu lebih buat satu-satunya match divisi wanita di acara ini. Waktunya main event. Cody Rhodes berjalan menuju ring, tapi sebelum Cody sempat menyelesaikan entrance-nya, Undisputed WWE Champion CM Punk keburu motong dan muncul ke arena. Punk bilang dia udah menduga bakal bikin banyak orang kesel pas dia balik dan langsung menangin WWE Championship. Dia ngebahas kritik dari pegulat lain, termasuk Sami Zayn, dan menegaskan kalau sepanjang karirnya, dia emang selalu menciptakan kontroversi. Punk bilang dia dan Cody harus berhenti bahas-bahas soal persahabatan, karena yang terpenting sekarang cuma sabuk juara ini. Punk bahkan nambahin kalau mereka berdua nggak bakal berteman lagi, soalnya dia perlu membuktikan siapa pegulat yang lebih baik. Cody ngebalas dengan bilang kalau persahabatan 20 tahun mereka justru bikin dia gampang banget membaca mind game khasnya si Punk. Cody menolak mentah-mentah klaim Punk yang bilang persaingan ini cuma urusan bisnis, karena menurut Cody ini udah jadi urusan pribadi. Cody menegaskan kalau WWE Championship itu simbol buat jadi yang terbaik di dunia, lalu ngingetin Punk soal ucapannya dulu. Kalau Punk datang ke WWE buat cari uang bukan cari teman. Punk menjawab kalau dia sebenarnya nggak balik buat kehilangan teman, tapi kalau pilihannya adalah kehilangan teman atau kehilangan sabuk juara, Cody nggak bakal bisa jalan pulang bawa sabuk itu. Cody yang udah panas langsung nantang Punk buat tuntasin urusan mereka sekarang juga, nggak usah nunggu besok di SummerSlam. Punk letakin sabuk WWE di mata ring dan lepas jaket, bikin keduanya langsung saling lempar jotosan sampai pertarungan meluber keluar ring. Mereka terus berantem hebat dan makin gila-gilaan meskipun petugas, security, dan wasit berkali-kali mencoba melerai. Begitu sempat dipisahin sebentar, Cody langsung nerjang Punk ke arah barikade. Keduanya lepas lagi dari cengkraman petugas dan lanjut saling adu jotos sampai episode SmackDown hari ini selesai. Aku suka segmen ini, menurutku perseteruan mereka emang butuh momen kayak gini, soalnya dari kemarin mereka udah kebanyakan promo saling menghormati dan bahas pertemanan. Jadi udah waktunya mereka saling berantem di SmackDown edisi terakhir sebelum SummerSlam. Gak ada yang mendominasi, dua-duanya sama-sama agresif. Ini benar-benar nunjukin seberapa imbangnya kekuatan mereka. Promonya sendiri sebenarnya oke-oke aja, cuma menurutku mereka berdua pernah nyampein promo yang lebih mantap lagi di masa pembangun manuver perseteruan kemarin. Oke, secara keseluruhan ini bukan episode yang bikin heboh banget gitu sih, tapi sukses menjalankan tugasnya buat mematangkan tensi pertandingan-pertandingan di SummerSlam, termasuk beberapa match dari Brand Raw juga. Kalau dari segi pertandingan, jujur aku cuma beneran suka matchnya Rey Fenix lawan Jerry McDonough. 3 match sisanya dibuat terlalu singkat, apalagi matchnya Lash Legend lawan Giulia. Kasian banget padahal mereka layak dapat durasi lebih. Tapi udahlah, aku udah siap nonton SummerSlam. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar.